Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran. Pertama, menyebutkan unsur-unsur atau komponen peta. Kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Ketiga, menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Komponen-komponen peta adalah judul, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, tahun pembuatan. Anak-anak, di dalam kita membuat suatu peta, maka peta itu harus diberikan judul supaya kita tahu ini peta apa. Misalnya peta pertanian, peta perindustrian, atau peta barang tambang, peta kepadatan penduduk. Jadi banyak judul-judul peta yang bisa kita berikan ketika kita membuat suatu peta. Kemudian dalam pembuatan peta harus diingat, harus menggunakan skala peta. Artinya, di dalam kita membuat peta, ada perbandingan-perbandingan yang harus diperhatikan. Di dalam setiap pembuatan peta itu, skala peta harus tetap digunakan. Jadi ketika membuat peta, kalau tidak menggunakan skala peta, maka peta itu bisa menjadi tidak jelas atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di sini kalau kita belajar skala peta, ada skala angka dan ada skala garis. Skala angka misalnya 1:100.000 cm, 1:5.000 cm, 1:1.000.000 cm. Kemudian kalau skala garis tentu dibuat garis pada jarak sesungguhnya, misalnya 2 km, pada skala garis kita akan memberikan tanda 2. Ini menunjukkan setiap 2 cm pada peta pada jarak sesungguhnya adalah 2 km. Kalau di skala angka, dia akan berbanding 1:100.000 cm. Kemudian orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Jadi orientasi utara simbolnya dengan bentuk panah. Kemudian simbol peta. Dalam pembuatan peta kita akan menggunakan simbol peta. Simbol peta ini ada simbol titik, ada simbol warna, ada simbol garis. Kalau simbol titik menunjukkan ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kecamatan, ataupun menunjukkan gunung berapi ataupun gunung tidak berapi. Kemudian simbol garis. Simbol garis digunakan untuk
membedakan misalnya wilayah satu dengan wilayah yang lain yang dibatasi dengan garis, ataupun jalan juga menggunakan simbol garis. Kemudian juga sungai menggunakan simbol garis. Kemudian simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu, pada objek-objek tertentu. Misalnya perairan. Di perairan, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Jadi ingat, simbol warna, misalnya warna biru itu menunjukkan air dan laut. Kemudian kalau warna merah itu menunjukkan jalan. Simbol warna untuk laut ini ditentukan dengan warna-warna tertentu menunjukkan kedalaman dari laut yang ada. Kemudian simbol area. Simbol area berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Misalnya gambar danau diberi warna biru. Kemudian ada gambar rawa-rawa. Kemudian ada gambar sawah. Kemudian ada gambar formasi batuan kapur. Kemudian kita masuk di garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat kita dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Jadi dalam pembuatan peta selalu kita menggunakan garis khayal atau garis koordinat, itu garis bujur dan garis lintang. Kemudian legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, jadi legenda ini menunjukkan keterangan semua objek yang akan muncul dalam pembuatan peta. Di sini misalnya jalan utama, jalan alternatif, jalan tol, kemudian ada rawan kecelakaan, kondisi jalan buruk, ataupun rawan banjir. Kemudian insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta. Jadi dalam pembuatan suatu peta, di dalam peta itu ada sebuah peta kecil, namanya insert. Dan yang terakhir adalah sumber dan tahun peta. Sumber ini menunjukkan siapa yang membuat peta tersebut. Jadi akan kita tahu siapa yang membuat peta yang sudah ada dan tahun berapa. Jadi dalam pembuatan peta harus juga ada sumber peta dan tahun pembuatan. Letak astronomis Indonesia. Jadi letak astronomis ini tetap berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekali lagi, letak astronomis Indonesia adalah letak yang ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Kita lihat letak lintang kita 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi letak astronomis Indonesia dari garis lintang itu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kenapa ketika di 95 derajat bujur timur kemudian di 141 derajat juga bujur timur? Karena letak wilayah Indonesia berada di belahan bumi bagian timur. Kemudian dari garis lintang berada di antara 6 derajat lintang utara
sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ingat, garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis horizontal atau garis sejajar yang melingkari bumi yang kita diami. Atau garis lintang juga kalau kita lihat di peta adalah garis sejajar. Jadi ingat, garis lintang adalah garis sejajar atau garis horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dan garis bujur ini memiliki atau mempunyai fungsi masing-masing. Fungsi garis lintang menentukan pembagian iklim. Di garis lintang menentukan pembagian iklim. Karena kita berada di antara lintang, kita lihat 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan, maka Indonesia termasuk pada wilayah tropis. Jadi Indonesia termasuk pada wilayah tropis. Dan ingat, Indonesia termasuk wilayah tropis basah karena kita memiliki curah hujan yang cukup tinggi setiap tahun. Jadi ingat, garis lintang menentukan pembagian iklim di muka bumi. Sekali lagi, garis lintang menunjukkan atau menentukan pembagian iklim di muka bumi. Sedangkan garis bujur menentukan pembagian waktu di muka bumi. Sekali lagi, garis bujur menentukan pembagian waktu di muka bumi. Setiap 15 derajat garis bujur maka akan mengakibatkan selisih perhitungan waktu 1 jam. Ingat, setiap 15 derajat garis bujur akan membuat selisih perhitungan waktu 1 jam. Jadi 15 derajat garis bujur setara dengan 1 jam. Ingat, dasar perhitungan waktu di muka bumi adalah 0 derajat garis bujur yang terletak di kota Greenwich. Jadi, dasar perhitungan waktu di muka bumi adalah 0 derajat terletak di kota Greenwich. Letak geografis Indonesia. Indonesia berada di antara dua benua yang sangat besar. Benua Asia terletak di sebelah utara Indonesia, sedangkan benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Kemudian Indonesia berada di antara dua samudra yang luas. Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Kita kembali lagi, kalau letak geografis ini melihat letak satu wilayah, satu negara, ataupun satu tempat berdasarkan kenampakan yang ada. Jadi letak geografis adalah suatu letak yang ditunjukkan dengan kenampakan yang ada sesungguhnya di muka bumi. Batas-batas Indonesia. Karena kita membahas tentang letak dan luas Indonesia, maka kita juga harus tahu batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara Indonesia
berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Jadi sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, negara kita berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi di sebelah barat kita hanya berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Inilah batas-batas wilayah Indonesia. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan kita akan berjumpa di materi berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa protokol COVID, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, dan tetap jaga jarak. Terima kasih.